Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja serta sehat-sehat saja. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Siti Nurmaya dalam pelajaran Bahasa Indonesia, dan materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Nah, untuk itu yuk mari kita sama-sama simak materinya. Untuk pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian karya ilmiah itu apa sih? Jadi, karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang biasanya diterbitkan dan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, biasanya juga karya ilmiah ini ada seperti di universitas itu, contohnya seperti tesis, skripsi. Kalau untuk di sekolah itu ada laporan karya ilmiah, terus artikel juga termasuk ke dalam karya ilmiah. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan yang pertama yaitu sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penulisan secara sistematis dan metodologis dalam bentuk tulisan. Jadi, wahana untuk melatih atau mengungkapkan pemikiran kalian. Jadi, penelitian ini tujuannya salah satunya itu untuk mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian kalian. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan pelajar mahasiswa. Yang ketiga, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki pelajar. Jadi sebagai wujud pembuktian bahwa hasil belajar kalian itu apa sih? Nah, dibuktikan salah satunya dengan karya ilmiah. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Materi selanjutnya yaitu persyaratan penulisan karya ilmiah. Syarat yang pertama, penulisan karya ilmiah harus komunikatif. Atau pengertiannya itu, kalau komunikatif ini bahwa karya tulisnya atau uraian karya ilmiahnya ini mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, penulisan karya ilmiah harus bernalar. Jadi harus masuk akal. Yang ketiga, penulisan karya ilmiah ini harus ekonomis. Jadi sebisa mungkin biayanya tidak terlalu banyak. Yang keempat, penulisan karya ilmiah berdasarkan landasan teori yang kuat. Jadi ketika kalian menulis karya ilmiah harus ada landasan teorinya yang kuat. Tidak sembarangan misalkan menuliskan sekedarnya saja. 5. Penulisan karya ilmiah harus relevan dengan disiplin ilmu penulisnya. Yang keenam, penulis harus bertanggung jawab dengan sumber data. Jadi, ketika nanti kalian harus menuliskan sebuah karya ilmiah, kalian harus bertanggung jawab penuh dengan isi karya ilmiah yang kalian buat. Dan data-datanya pun kalian harus bertanggung jawab atas data-data yang kalian tuliskan. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa dibuka handout-nya, dibaca, terus dilihat juga tugasnya di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.